Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu Kabupaten Kudus. Bawaslu Kabupaten Kudus pada pagi hari ini memiliki kegiatan baru, yaitu inspirasi informasi seputar pemilu dan demokrasi. Inspirasi pagi hari ini akan mengusung tema, yaitu membumikan pengawasan partisipatif melalui SKPP. SKPP adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Bicara mengenai pengawasan partisipatif, sebenarnya itu bicara mengenai kedaulatan negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kedaulatan negara itu dipegang oleh rakyat. Jadi partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat itu adalah bagian dari Undang-Undang Dasar 45, yaitu kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Pagi hari ini inspirasi bersama dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, yaitu Bapak Rifan selaku Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal. Selamat pagi Pak Rifan. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dalam kondisi endemi COVID-19 kali ini, alhamdulillah kami dan keluarga sehat walafiat bisa menjalani ibadah puasa, Mas. Gini Pak Rifan, bicara masalah pengawasan partisipatif gitu ya, latar belakang adanya pengawasan partisipatif itu apa gitu Pak? Terima kasih bahwa latar belakang diselenggarakannya kegiatan SKPP daring dalam pengawasan partisipatif ini, yang pertama tentu Bawaslu menjalankan amanah Undang-Undang tentang Pemilu, baik di Pemilu Kepala Daerah Undang-Undang 10 2016 maupun Undang-Undang 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang pertama yakni Bawaslu memiliki mandat sebagai lembaga penyelenggara yang mengawasi terselenggaranya pemilu yang akuntabel. Dan yang kedua, untuk mensukseskannya tujuan terselenggaranya pemilu yang akuntabel tersebut, maka perlu adanya semacam dukungan dari berbagai pihak yang disebut dengan partisipatif. Kemudian yang ketiga, sebagai landasan dasarnya adalah wujud dari sebuah pengejawentahan demokrasi kedaulatan rakyat, yakni rakyat ikut terlibat di dalam proses suksesnya demokrasi. Jadi inilah yang mendasari wujudnya kegiatan SKPP daring terkait dengan kegiatan yang ada ini. Terima kasih. Terus capaian-capaian adanya pengawasan partisipatif itu capaiannya apa aja Pak? Tujuan yang pertama adalah tentu Bawaslu ini ingin mewujudkan terkait dengan kegiatan ini lahirnya sebuah kader-kader pengawasan dan juga bertambahnya orang-orang yang simpatik dan ikut terlibat di dalam proses pengawasan pemilu, baik ke depan menjadi bagian dari penyelenggara maupun bagian dari masyarakat yang senantiasa ikut terlibat di dalam proses pengawasan terselenggaranya pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, pemilu yang demokratis, pemilu yang menjadi harapan semua rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus. Jadi lahirnya kader pengawas partisipatif ya, tujuannya seperti itu. Iya, terima kasih. Terus untuk partisipasi masyarakat itu dari pengawasan dapat diwujudkan melalui apa saja? Partisipasi masyarakat itu dapat diwujudkan
minimal ada dua cara. Yang pertama secara pasif, yakni masyarakat menerima sosialisasi dari penyelenggara pengawasan yakni Bawaslu berbentuk dalam kegiatan sosialisasi, baik itu yang sosialisasi tentang undang-undang, sosialisasi tentang jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya, dan juga partisipatif yang bersifat aktif, yakni masyarakat ikut terlibat sebagai pengawasan terselenggaranya pemilu yang menjadi harapan semua, yakni adanya umpan balik, imbal balik antara Bawaslu sama rakyat, kemudian rakyat ikut terlibat di dalam proses pelaporan ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu harapannya masyarakat ini bisa memberikan koreksi dan masukan-masukan kepada penyelenggara terkait dengan hal-hal yang menjadi proses penyempurnaan regulasi terkait dengan pengawasan, sehingga tujuan demokrasi yang menjadi harapan semuanya itu akan benar-benar menjadi terwujud, dan pemilu ke depan akan menjadi pemilu yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oh iya Pak, biasanya di SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, itu dilakukan secara tatap muka, yang dulu di Bawaslu gitu ya Pak. Iya. Namun kali ini SKPP dilakukan secara daring Pak. Itu nanti gimana sistemnya, pembelajarannya ketika lewat daring? Ya. Yang pertama bahwa SKPP ini merupakan peluang yang diambil oleh Bawaslu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini booming di masyarakat, bahwa pembelajaran yang bersifat dalam jaringan atau daring ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh Bawaslu, sehingga muncullah sebuah ide gagasan terselenggaranya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Dengan cara bagaimana? Tentu masyarakat setelah mengetahui, melihat, dan mendengar informasi dibukanya SKPP daring oleh Bawaslu, tentu yang pertama mereka harus mendaftarkan diri melalui daring atau dalam jaringan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentu nanti Bawaslu pasca pendaftaran akan memberikan semacam username sama password yang nanti menjadi cara peserta atau siswa SKPP ini login atau masuk ke dalam server di sekolah pengawasan itu. Kemudian nanti mereka bisa melihat, bisa menyaksikan, kemudian bisa mengikuti pembelajaran yang ada di situ. Kemudian juga memberikan semacam jawaban-jawaban pertanyaan yang nanti akan menjadi tolak ukur evaluasi dan lulusnya peserta SKPP. Kemudian yang ketiga, nanti di sana ada semacam komunikasi atau sharing atau semacam dialog melalui daring oleh beberapa peserta dalam satu bentuk teknis yang nanti akan ditentukan oleh Bawaslu. Bisa saja nanti menggunakan metode Zoom meeting itu. Kemudian di sana ada semacam komunikasi sharing ya di antara beberapa peserta, difasilitasi oleh narasumber atau Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian yang terakhir, peserta wajib mengikuti evaluasi akhir sebagai bentuk pembelajaran. Kemudian yang nanti menjadi sebuah ukuran bagaimana Bawaslu RI ini akan menentukan bahwa peserta ini lulus dan tidak lulus. Maka berdasarkan evaluasi terakhir inilah nanti akan hasilkan bahwa layak dan tidaknya mereka mendapatkan predikat lulus sebagai peserta SKPP daring Bawaslu. Nanti kiranya peserta-peserta yang lulus mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini, harapannya ini siswanya jadi apa itu Pak setelah lulus itu? Ya, tentu sebagai harapan besar Bawaslu, mungkin jangka pendeknya mereka akan
kita harapkan ke depan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ketika ada kegiatan pemilu, sebagai pengawasan di tingkat kecamatan, pengawas di tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten, bahkan tidak hanya sebagai penyelenggara pengawasan tetapi juga menjadi pengawasan yang partisipatif di masyarakat ke depan. Kemudian dalam jangka panjangnya SKPP daring ini tentu harapannya Bawaslu ini nanti akan menjadi sebuah program yang berkesinambungan, yang terus-menerus, sehingga kedepannya dalam jangka yang panjang semua masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus dan umumnya di Indonesia ini, mereka semua akan melek politik, memahami demokrasi dan memiliki jiwa-jiwa kepengawasan, karena melalui jiwa kepengawasan pemilu ini nanti akan menghasilkan sebuah kualitas pemilu itu sendiri yang bermartabat, pemilu yang berkualitas. Karena itu harapan yang menjadi target Bawaslu terselenggaranya SKPP daring. Jadi sistem dari SKPP daring ini sangat bagus sekali ya Pak. Iya, jadi syarat ketika banyak peminat, apakah ada syarat-syarat tersendiri untuk menjadi siswa SKPP daring itu? Ya, terima kasih. Jadi memang SKPP begitu dibuka oleh Bawaslu, tentu di sana ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin masuk atau terlibat di dalam pembelajaran SKPP. Tidak semuanya. Yang pertama tentu adalah mereka harus telah memiliki kualifikasi umur sebagai pemilih, yakni 17 tahun atau telah menikah. Kemudian batas maksimalnya adalah 30 tahun. Usia 17 sampai 30 tahun ini adalah masa emas bagi seseorang memaksimalkan kemampuan potensi akalnya, sehingga harapannya di usia itu rakyat Indonesia dan masyarakat Kabupaten Kudus ini benar-benar bisa menerima terkait dengan ilmu dan pengetahuan serta pengembangan skill terkait dengan pengawasan pemilu. Kemudian yang kedua, peserta pemilu tentu harus menyempatkan meluangkan waktu, kesempatan, tenaganya ikut dalam pembelajaran secara virtual melalui audiovisual itu, dan tentu mereka juga harus berkorban melalui pembelian kuota untuk bisa menyaksikan itu, karena pembelajaran itu dengan virtual kan harus mengorbankan atau membeli kuota internet. Kemudian yang ketiga, dia tentu harus ke depan itu benar-benar memiliki jiwa-jiwa yang independen. Itu artinya bahwa siswa yang bisa masuk ke dalam SKPP daring ini adalah yang benar-benar steril, tidak terlibat sebagai keanggotaan partai politik, kemudian tidak terlibat sebagai tim sukses pemenangan pasangan calon maupun calon legislatif ataupun tim-tim yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu kan, karena itu nanti akan membentuk sebuah sikap yang tidak independen, tapi mereka akan memihak, dan ini minimal 3 tahun yang harus mereka mereka miliki, jadi tidak terlibat sama sekali selama 3 tahun ke belakang. Kemudian yang ketiga, tentu mereka benar-benar memiliki integritas, keinginan, kemampuan yang kuat dalam proses pembelajaran tersebut. Inilah harus syarat yang harus terpenuhi bagi mereka. Ketika mereka tidak memiliki persyaratan, tentu mereka tidak bisa masuk ke sana. Tentunya bukan berarti ini sebuah pembatasan kepada masyarakat, tetapi minimal untuk mewujudkan, menghasilkan sebuah partisipasi masyarakat yang akan menjadi bagian dari pengawasan pemilu ini benar-benar memiliki sifat yang integritas dan independen serta profesional. Terima kasih. Jadi untuk membentuk independen, profesional, dan akuntabilitas peserta itu syarat-syaratnya sangat rigid sekali. Di Kabupaten Kudus sendiri peserta SKPP-nya ada berapa, Pak? Dari yang pertama kali ini kayaknya ada sekitar 95 peserta.
yang mendaftarkan di Bawaslu RI, kemudian kami melakukan verifikasi secara faktual terkait dengan usia, persyaratan usia, terkait dengan netralitas, tidak bagian dari peserta pemilu atau partai politik maupun pernah menjadi tim sukses, kemudian usianya yang tidak lebih dari 30 tahun, itu kami menseleksi sehingga menghasilkan sekitar 88 peserta yang sampai sekarang ini login ikut proses pembelajaran, dan semoga mereka nanti akan bisa lulus semua, kemudian dengan mencapai predikat, kemudian nilai yang maksimal tentunya, dan ke depan mereka juga mau bergabung dengan Bawaslu sebagai kader pengawas partisipatif di Kabupaten Kudus. Cukup lumayan banyak ya Pak ya, ikut 95 peserta. Kalau boleh tahu itu pemateri SKPP atau yang memberikan fasilitator untuk materi-materi di SKPP itu siapa saja? Fasilitator dan pemberi materi yang ada di SKPP ini tentu dari orang-orang yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan tentang pengawasan dan skill yang luar biasa, diantaranya adalah ketua dan anggota Bawaslu RI, kemudian tim ahli dari Bawaslu RI, serta tim asistensi yang ada di Bawaslu RI, serta dibantu oleh pimpinan-pimpinan Bawaslu yang ada di provinsi se-Indonesia. Kemudian dibantu oleh beberapa kawan-kawan dari ketua dan anggota Bawaslu di tingkat kabupaten kota, serta tim Pokja, kelompok kerja yang dibentuk oleh Bawaslu. Mereka lah ini menjadi fasilitator, narasumber, serta pemateri-pemateri yang ada di SKPP. Ini harapannya akan menghasilkan sebuah pembelajaran ilmu yang qualified, kemudian pengawas yang benar-benar tangguh gitu. Itu dari pematerinya dari Bawaslu, dari Pokja atau Bawaslu Provinsi. Untuk materi-materi yang disampaikan untuk peserta SKPP itu apa saja, Pak? Tentu di dalam penyelenggaraan pemilu itu kan ada tahapan, ya. Kemudian di sana ada objek-objek pengawasan. Tentu yang pertama ada di dalam materi SKPP itu ada 10 materi tahapan, di antaranya adalah terkait dengan pemilu dan pemilu kepala daerah, baik itu secara histori, sejarah maupun undang-undang yang mengatur di sana, kemudian regulasi-regulasi terkait dengan terselenggaranya pemilu yang benar-benar menjadi harapan, baik itu di PKPU maupun di peraturan Bawaslu serta peraturan Dewan DKPP, ya, kemudian juga aturan-aturan yang lain yang terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang harus digunakan di sana. Kemudian yang ketiga terkait dengan cara penyelesaian sengketa, ya. Kemudian prosedur-prosedur penanganan pelanggaran, ya. Kemudian terkait dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam pemilu, dan yang terakhir tentu di sana nanti ada kegiatan evaluasi, ya, yang pernah diikuti pembelajaran oleh peserta SKPP, sehingga 10 poin pembelajaran inilah harus diikuti oleh seluruh peserta, sehingga nanti secara akumulasi nilainya akan memenuhi syarat minimal kelulusan, sehingga nanti dihasilkanlah sebuah output penyelenggara atau pengawas pemilu yang menjadi harapan. Terima kasih. Cukup lumayan ya Pak ya, Yeah. Materinya sangat bagus-bagus sekali, mulai dari tahapan penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran. Itu hal-hal yang sebenarnya di Bawaslu Kudus menjadi program kerjanya Bawaslu Kudus juga. Jadi masyarakat peserta SKPP juga belajar mengenai itu gitu. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Rifan, mungkin ada pesan-pesan untuk peserta SKPP yang mengikuti di Bawaslu Kabupaten Kudus ini?
Ya, terima kasih. Pesan-pesan dari kami, keluarga besar Bawaslu Kabupaten Kudus kepada 88 peserta SKPP daring yang ada di Kabupaten Kudus. Yang pertama, kami berharap senantiasa bahwa kawan-kawan semuanya mengikuti proses pembelajaran mulai dari awal pasca pembukaan kemarin di tanggal 5 sampai pada akhir pembelajaran tanggal 30 bulan Mei ini, ya, 10 materi tahapan ini untuk bisa dikuasai, diikuti, serta memberikan umpan balik jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan yang ditawarkan di dalam proses pembelajaran virtual tersebut. Kemudian yang kedua, kami berharap kawan-kawan semuanya mengikuti proses diskusi dalam jaringan atau daring yang metode dan caranya nanti akan ditentukan di kemudian oleh Bawaslu RI. Kemudian yang ketiga, kami berharap di pasca diskusi nanti mengikuti evaluasi dan ujian akhir di sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Tentu inilah menjadi harapan besar Bawaslu Kabupaten Kudus sehingga nanti dari sekitar 38 ini betul-betul semuanya akan lulus dengan hasil yang memuaskan dan hasil yang maksimal. Kemudian kawan-kawan semuanya perlu bisa diketahui bahwa sebagai bentuk ucapan terima kasih keterlibatan dan partisipasi kawan-kawan semuanya, Bawaslu RI nanti akan memberikan kompensasi berupa ganti pulsa proses pembelajaran yang digunakan oleh kawan-kawan semua. Kemudian yang kedua, tentu Bawaslu akan memberikan semacam tanda berupa piagam atau sertifikat yang nanti akan diberikan sebagai wujud dan fakta bahwa kawan-kawan semuanya telah mengikuti proses pembelajaran SKPP daring ini mulai awal sampai akhir dengan hasil yang maksimal. Saya kira itu pesan-pesan yang kami harapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan SKPP daring ini. Semoga nanti ke depan menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu, ikut terlibat dalam proses pengawasan, mengawal demokrasi yang menjadi harapan semua, demokrasi kuat yang akuntabel dan transparan. Terima kasih. Itu Pak Rifan, terima kasih atas waktunya, Ya, kesempatannya untuk acara inspirasi dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Ya. Semoga peserta SKPP kalau bisa lulus semua ya Pak Rifan, ya, 85 peserta begitu. lulus semua dan menjadi sumbangsih pemikiran atau sumbangsih pengawasan untuk pemilu ke depan, membantu Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu gitu ya Pak Rifan. Iya, terima kasih, itu harapannya gitu ya. Ya, oke. Sahabat inspirasi, begitulah tema kali ini membahas tentang membumikan pengawasan partisipatif melalui SKPP daring. Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, Bapak Rifan selaku Kordif Pengawasan Humas dan Hubal tadi sudah menyampaikan beberapa poin penting untuk siswa peserta SKPP daring agar mengikuti prosesnya, tekun, disiplin, rajin mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan oleh Bawaslu dan harapannya kalian peserta yang akan lulus menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, syukur-syukur menjadi bagian dari Bawaslu Kabupaten Kudus. Sekian sahabat inspirasi pagi hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.